pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Putri Regina Irawan Nasution dengan NIM 2109060021 yang akan memandu kita dalam reportase kali ini. Langsung saja saya serahkan kepada rekan-rekan saya untuk menyampaikan hasil wawancaranya. Baik, kembali lagi bersama kami. Adapun kami sebelumnya Pak, izinkan perkenalkan nama saya Titus Mandeli dengan NIM 21090027. Kami berasal dari Universitas Sumatera Utara. Dan adapun teman saya, nama saya Alan Afril Taswat dengan nomor NIM 210906087. Dan saya Reski Memoritin Daun dengan NIM 2109060047. Baik, Pak Titus. nah Pak, sebelumnya dipersilakan untuk Bapak memperkenalkan diri Bapak. Nama saya Mahmudin, nomor NIK 120511 040368. Kalau boleh tahu, Bapak berasal dari desa mana? Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Angka. Baik Pak, langsung aja dengan pertanyaan pertama. Adakah badan usaha milik desa Tapak Kuda? Dan kalau ada, apa bentuk badan usaha milik desa tersebut? Desa Tapak Kuda ada badan usaha milik desa yang nama singkatnya itu Bundes dengan nama Tapabaya. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah masyarakat ikut serta dalam mengelola badan usaha milik desa tersebut? Ya, ada sebagian masyarakat yang mengelola Bundes itu. Di Bundes itu kan ada kepengurusannya, ketua, panitia, bendahara, dan sekretaris. Jadi usaha di bidang Bundes itu usaha simpan pinjam, usaha meminjamkan modal sama pertanian untuk itu petani semangka itu. Lalu ada juga semacam isi ulang gitu. Isi ulang itu apa ini? Minum mineral itu yang diisi ulang. Adalah beberapa jenis usaha Bundes yang mulai dirintis lah dari mulai 2 tahun yang lewat. Selanjutnya pertanyaan ketiga, dari mana saja modal untuk badan usaha milik desa Tapak Kuda? Modal utama dari Bundes itu diambil dari dana desa. Dalam setiap usaha pasti memiliki keuntungan. Jadi pertanyaannya, untuk apakah keuntungan dari badan usaha milik desa Tapak Kuda? Kalau setiap keuntungan itu sebagian untuk disisihkan untuk pengurus, sebagian lagi ditabung untuk penambahan modal Bundes itu. Sementara itu yang terutama kan modal Bundes itu dari dana desa, jadi dikembangkanlah dari keuntungan-keuntungan yang dikelola oleh pengurus Bundes itu sendiri. Baik Pak, saya akan lanjut pertanyaan nomor 5. Di badan usaha milik desa Tapak Kuda, apakah ada pengawas atau yang memantau kegiatan usaha tersebut? Iya, pengawas ada, itu diambil dari BPD. BPD itulah pengawas untuk pengawas Bundes itulah. Pengawasnya ada, pembinanya juga ada, pengurusnya ada. Baik, kita lanjut nomor 6. Kita tahu bahwa tidak semua desa memiliki badan usaha. Jadi, apakah persyaratan agar suatu desa dapat mendirikan badan usaha milik desa? Syarat untuk apa desa itu? itu memiliki badan usaha gitu Pak? Apakah ada? Sebenarnya setiap desa itu memang diharuskan untuk membuat Bundes, karena Bundes itu kan badan usaha milik desa. Sedangkan modal utamanya itu kan bisa diambil dari dana desa. Di situ dana desa itu dimasukkan ke EPJM Des. Kalau setiap kepala desa itu kan ada membuat EPJM Des, ya kan? Jadi disitulah dimasukkan masalah Bundes itu ke EPJM Des. Jadi setahun berikutnya baru dia dimasukkan ke RKP, dana kerja per tahun, kan gitu. Jadi itu makanya semenjak adanya dana desa itulah setiap desa sebenarnya harus membuat badan usaha milik desa itu atau Bundes. Jadi nggak ada persyaratan gitu ya Pak? Nggak ada persyaratan, tapi malah diwajibkan ya? Diwajibkan setiap desa harus membuat Bundes, karena kita kan tak tahu bahwasanya dana desa itu kan tidak selamanya tidak
Tidak selamanya itu kan ada. Ya kalau memang BUMDes itu berhasil, ya mungkin dari situlah ya kan, dari BUMDes itu. Cuman ada cumannya juga. Memang untuk memajukan BUMDes ya payah gitu. Ada sebagian BUMDes itu ada juga yang maju. Ada. Mungkin sumber daya alam juga mempengaruhi badan usaha kita tersebut. Gimana? Sumber daya alamnya gitu. Sebenarnya terutama yang paling menentukan BUMDes berhasil tidaknya ke pengurusan. Pengurusannya. Nah kalau kepengurusannya tak tepat, tak berjalan lah BUMDes itu kan. Gitu. Nah. Baik, pertanyaan nomor 7 Pak. Apa harapan Bapak ke depannya untuk badan usaha milik desa di Desa Tapak Kuda selaku kepala desa? Harapan saya ya mudah-mudahan BUMDes ini untuk kedepannya lebih maju kan gitu kan, tidak hanya semata-mata kita menganggarkan dana desa ya kan, tapi untuk menambah modal itu ya bisa dari usaha BUMDes itu sendiri. Harapan saya semoga BUMDes di Tapak Kuda itu yang berkembang untuk kedepannya. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberi Bapak. Mungkin lebih kurangnya akan serahkan kepada moderator. Terima kasih buat rekan-rekan saya yang telah menyampaikan hasil wawancaranya. Baik pemirsa, kita akan lanjut reportase kita. Saya akan serahkan kembali pada rekan-rekan saya. Baik, kembali lagi bersama saya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktunya yang telah meluangkan kepada kami. Izin sebelumnya Pak, izinkan kami perkenalkan diri, kami dari mahasiswa Sumatera Utara. Nama saya Ritus Mandaeli dengan NIM 2196027. Nama saya Reski Mamurid Tindaun dengan NIM 210906047. Dan nama saya Alan Afrila dengan nomor NIM 210906087. Baik Pak, ada baiknya untuk Bapak. Baik, terima kasih kesempatan. Perlu juga saya perkenalkan bahwa nama saya Fasarudin Halawa SPD sebagai Ketua LPM di Desa Lelumaya dan sudah pernah juga menjabat sebagai Kepala Desa Lelumaya sebelum. Demikian, terima kasih. Silakan lanjut. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Langsung saja Pak, kita mulai dari pertanyaan pertama yang akan dibawakan oleh saya. Silakan. Baik Pak, pertanyaan yang pertama, apakah ada BUMDes di Desa Halumaya? Apa ini perlu langsung dijawab? Langsung, Ya Pak, langsung baik. aja Pak. Baik, kalau BUMDes di Desa Lelumaya ada. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Bang Alan. Baik, saya bertanya dengan pertanyaan nomor 2. Adakah keterlibatan masyarakat dalam BUMDes tersebut atau hanya perangkat desa saja? Baik, keterlibatan masyarakat di BUMDes, khususnya di Desa Lelumaya, Kecamatan OU, Kabupaten Selatan, ada. Yang mana pada pemilihan direktur BUMDes itu dan pengurusnya tidak dilibatkan bahkan aparat dan perangkat desa. Nah, karena peran aktif masyarakat di situ dan sangat diharapkan bahwa masyarakat itu bisa juga membangun daerahnya sendiri. Untuk bentuk-bentuk, karena mungkin masih lupa tadi untuk menjelaskannya, bentuk-bentuk BUMDes itu diberikan kepada masyarakat adalah tidak langsung uang tunai, tetapi dalam bentuk barang yang akan dikelola oleh masyarakat dan akan hasil daripada BUMDes itu nanti akan diperjualbelikan juga kepada masyarakat untuk mengisi BUMDes kembali. Demikian. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah BUMDes di Lelumaya berdampak bagi masyarakat setempat? Memang benar, kalau BUMDes di Desa Lelumaya khusus untuk tahun-tahun sebelumnya sedikit agak terkendala. Terkendalanya di situ adalah kurangnya sumber daya manusia yang bisa mengelola, yang ahli dalam bidang usaha. Nah, itulah dampak-dampaknya, dan
kalau kita katakan bahwa BUMDes di Desa Lelemaya itu sangat ada dampak positifnya. Demikian. Baik, pertanyaan akan dilanjut oleh teman saya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Menurut Bapak, apakah faktor yang menjadi kendala di dalam BUMDes di desa Bapak? Apakah dari segi SDA atau SDM atau kedua-duanya? Terima kasih. Baik. Sebenarnya yang menjadi kendala utama adalah SDM yang kurang. Itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu SDM-nya di Desa Lelemaya itu masih sedikit atau tidak begitu ahli mereka dalam bidang pengelolaan, khususnya usaha-usaha yang akan dikembangkan dalam BUMDes itu sendiri, dan begitu juga sumber daya alamnya. Kalau kita katakan sumber daya alamnya cukup baik dan cukup bagus di Desa Lelemaya, hanya pengelolaan saja, atau istilah lain adalah SDM yang masih kurang. Demikian. Baik, Baik terima Pak, kasih terima Pak. kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Apakah harapan Bapak untuk BUMDes Lelemaya ke depannya? Baik, tentu harapan kita sebagai tokoh atau sebagai pemeran pemberdaya masyarakat di Desa Lelemaya adalah hendaknya ada dari penduduk atau dari masyarakat Desa Lelemaya itu yang bisa betul-betul prihatin dan memberi hati serta memberi diri nanti anak-anak kita ke depan untuk menjadi pemain utama untuk mengelola BUMDes itu sendiri, yang mana pemerintah sudah bersusah payah untuk memberi pekerjaan sebenarnya di luar daripada pekerjaan masyarakat biasa, supaya mengajari kita juga untuk berbuat dan berusaha, khususnya untuk mengembangkan BUMDes itu sendiri. Tentu harapan-harapan kita sebagai masyarakat adalah hendaknya ke depan ini dengan sudah dimulainya BUMDes ini melalui pemberdayaan masyarakat, maka semakin lama nanti BUMDes ini pasti semakin berkembang. Itulah harapan-harapan kita sebagai masyarakat sekaligus sebagai Ketua LPM di Desa Lelemaya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak dalam wawancara ini. Lebih kurang dalam wawancara ini kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan saya telah menyampaikan hasil wawancaranya. Baik pemirsa, mungkin itu saja untuk hasil reportase kita hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.